Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dery Agustini dengan NPM 20210200042 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal Mashadir al-Ahkam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam yang paling mendasar yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Al-Quran dinyatakan sebagai sumber dan dalil pertama dan utama dapat ditemukan dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri dalam sejumlah ayatnya, yaitu perintah untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qati al-wujud. Artinya, lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Sunnah. Al-Sunnah berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir. Kedudukan Al-Sunnah berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 berikut. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 158 sebagai berikut. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Najm ayat 3 berikut. Materi selanjutnya yaitu akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama, akal. Akal terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama, yang kedua akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Baik, yang pertama yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Maksudnya yaitu apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin.
Peran akal yang kedua yaitu memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer yang disebut dengan madaniyah, dan ada doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad adalah usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang mana penetapan hukum itu dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah SWT atau ajaran Rasulullah SAW. Kemudian, ijtihad ini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, dan orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Ijtihad boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti berikut. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan perkara lain yang belum ada ketetapan hukumnya, yang mana antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.